Halo semuanya, selamat siang. Pernah dengar gak pepatah tak kenal maka tak sayang? Nah, biar sayang sama materi ini, ada baiknya kenalan dulu dong sama anggota-anggota kece dari kelompok 5. Yang pertama ada, Halo, aku Farida Amani dengan nomor 309. lalu yang kedua ada, Nama aku Fitria Indriani dengan NIM B299. selanjutnya yang ketiga ada, Hai, kenalin nama aku Kani Alvina Putri Kinasi, biasanya dipanggil Ikan, dengan NIM 142. kemudian yang keempat ada, Halo, perkenalkan nama saya Aziza Putri Syahani atau biasa dipanggil Aziza dengan NIM 277. dan yang terakhir ada, Halo semuanya, kenalin aku Novita Widianingsi, biasa dipanggil Novita atau Novita, dengan NIM 297. Nah, itu dia perkenalan singkat dari kami. Sekarang mari kita saksikan video materi mengenai komunikasi organisasi dan manajemen perubahan digital yang berfokus pada komunikasi berbasis teknologi dan strategi menghadapi disrupsi digital. Di video kali ini kita akan membahas materi dengan 3 sesi. Yang pertama ada pengantar materi, kedua ada pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita langsung aja masuk ke pengantar materi. Kita akan membahas tentang komunikasi organisasi, manajemen perubahan digital, dan disrupsi digital. Ya, langsung aja kita bahas nih. Yang pertama ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau instruksi di dalam sebuah organisasi agar semua anggota bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua ada manajemen perubahan digital. Manajemen perubahan digital adalah proses penerapan prinsip-prinsip manajemen perubahan untuk memandu adaptasi organisasi dalam era transformasi digital. Yang terakhir ada disrupsi digital. Disrupsi digital adalah kondisi terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena keberadaan berbagai teknologi digital. Contoh dari komunikasi organisasi, yang pertama ada rapat tim atau meeting, yang kedua ada email internal, dan yang terakhir ada grup WhatsApp atau platform kolaborasi. Selanjutnya ada contoh manajemen perubahan digital, yaitu transformasi perusahaan menjadi platform super apps. Kemudian yang terakhir ada contoh disrupsi, misalnya perubahan moda transportasi menjadi online. Selanjutnya mari kita membahas tentang komunikasi organisasi dan manajemen perubahan digital yang berfokus pada komunikasi berbasis teknologi dan strategi menghadapi disrupsi digital. Di era sekarang, munculnya disrupsi digital membuat banyak hal berubah sangat cepat. Teknologi baru hadir dan cara lama menjadi ketinggalan. Agar tidak tertinggal, organisasi atau perusahaan harus melakukan manajemen perubahan digital, yaitu mengatur strategi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, disinilah komunikasi organisasi menjadi sangat penting. Komunikasi berperan sebagai jembatan antara pimpinan dan anggota organisasi. Lewat komunikasi, tujuan perubahan bisa dijelaskan, alasan kenapa harus berubah bisa dipahami, dan langkah-langkah adaptasi bisa disosialisasikan. Jadi, hubungan ketiganya bisa digambarkan begini. Disrupsi digital memaksa organisasi untuk berubah. Lalu, organisasi mengelola proses itu lewat manajemen perubahan digital. Dan keberhasilan perubahan sangat bergantung pada komunikasi organisasi berbasis teknologi. Disrupsi digital ini tentu memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari disrupsi digital adalah kemudahan akses informasi, inovasi bisnis, transformasi layanan publik, peningkatan akses informasi, efisiensi keuangan, inovasi persaingan, dan perubahan pendidikan. Di sisi lain, ada juga dampak negatifnya nih, termasuk kesenjangan digital, peningkatan pengangguran teknologi, masalah keamanan dan privasi data, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah, jadi apa aja sih strategi menghadapi disrupsi? Disrupsi digital biasanya dialami oleh suatu kelompok, misalnya perusahaan dalam menghadapi suatu perubahan. Cara yang dapat digunakan kelompok tersebut untuk menghadapi atau mengantisipasi disrupsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, merangkul teknologi baru. Yang kedua, ada transformasi digital. Selanjutnya ada strategi menghadapi disrupsi. Selain kelompok, disrupsi juga dapat dialami oleh individualis. Cara mengatasi disrupsi untuk individu dengan keterampilan digital, dan selain keterampilan, soft skill juga perlu diasah dengan cara mengembangkan kemampuan seperti critical thinking, pemecahan masalah, kreativitas, dan kecerdasan emosional. Yang terakhir, literasi teknologi juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi disrupsi yang dilakukan dengan membiasakan diri terhadap teknologi baru dan pahami kondisi dan dampaknya. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas kali ini adalah disrupsi digital itu sudah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi sehari-hari. Teknologi memberi banyak kemudahan, mulai dari akses informasi yang lebih cepat, kolaborasi yang lebih fleksibel, sampai peluang inovasi yang sebelumnya nggak terpikirkan. Tapi, di balik itu, ada juga tantangan yang muncul, seperti ketergantungan pada teknologi, berkurangnya interaksi langsung, hingga persaingan yang makin ketat. Karena itu, organisasi maupun individu perlu belajar beradaptasi dengan cepat. Kuncinya ada pada pola pikir yang terbuka, mau terus meningkatkan keterampilan dan bijak memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, kita bisa menjadikan disrupsi digital bukan sebagai ancaman, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi.